Bayangkan ada satu orang yang berhasil menaklukkan wilayah mulai dari Asia hingga Eropa. Namun siapa sangka orang yang dikenal sebagai Genghis Khan ini memulai hidupnya sebagai orang miskin dan pernah keluarganya dibuang. Bagaimana ia bangkit hingga menjadi seorang penakluk yang paling ditakutkan? Oke, kembali lagi di channel Bulkeni. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang salah satu tokoh yang paling menakutkan, yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, yaitu Genghis Khan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam videonya. Genghis Khan lahir sekitar tahun 1162 di dekat Danau Baikal di wilayah Mongolia. Nama aslinya adalah Temujin. Menurut legenda Mongolia, saat ia lahir ia menggenggam gumpalan darah di tangannya, pertanda bahwa ia dilahirkan untuk menjadi kesatria. Ayahnya, Yesugei, adalah kepala kecil dari klan Borjigin. Namun ketika Temujin baru berusia 19 tahun, ayahnya diracun oleh bangsa Tatar. Kematian Yesugei mengubah hidup keluarganya menjadi tragedi. Klan mereka meninggalkan ibunya Temujin beserta anak-anaknya di padang rumput tanpa perlindungan. Mereka hidup sangat miskin, tidak ada daging dan tidak ada ternak. Mereka hidup dengan mencari ikan, mencari akar tanaman liar. Di usia muda, Temujin belajar satu hal penting. Di dunia stepa Mongolia, hanya orang kuat yang bisa bertahan. Sejak kecil, Temujin hidup dengan ancaman. Dia pernah ditangkap oleh suku Taichun dan dipasung menggunakan kalung kayu besar. Namun suatu malam ia berhasil melarikan diri. Yang menarik, seorang penjaga justru membiarkan ia kabur karena kagum akan keberaniannya dan tatapan matanya. Peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang besar yang kelak membuat klan Genghis Khan menjadi sangat besar. Kemampuan membuat orang percaya dan setia kepadanya. Tak lama kemudian, Temujin bertemu seorang pemuda yang bernama Borchu. Saat kuda-kuda keluarganya dicuri, Borchu menolong Temujin untuk mengejar kuda-kudanya tanpa imbalan apapun. Borchu kemudian menjadi sahabat dan pengikut setia dari Genghis Khan. Di budaya Mongol, hubungan seperti itu disebut dengan nokor, yang kesetiaan pribadi lebih kuat daripada antar suku. Dan inilah salah satu rahasia sukses dari Genghis Khan. Ia membangun kesetiaan dengan kemampuan dan kepercayaan, bukan hanya garis keturunan. Pada masa itu, Mongolia dipenuhi oleh suku-suku yang saling berperang. Tidak ada persatuan, tidak ada negara, hanya konflik tanpa akhir. Temujin membangun kekuatan melalui aliansi dan peperangan. Ia bekerja sama dengan klan Toghir Khan dari suku Tereit dan sahabat masa kecilnya. Ia adalah revolusi besar di stepa Mongolia. Banyak orang miskin dan prajurit biasa yang mendukungnya. Sedikit demi sedikit ia mengalahkan musuh-musuhnya. Hingga akhirnya pada tahun 1206, seluruh suku besar di Mongolia di bawah kepemimpinannya. Dalam sebuah pertemuan yang disebut Kurultai, Temujin diberi gelar dengan Genghis Khan, yang sering diterjemahkan sebagai penguasa universal. Setelah menyatukan Mongolia, Genghis Khan tidak berhenti. Ia mulai mengarahkan pasukannya keluar dari stepa. Target pertamanya adalah Tiongkok bagian utara, kemudian Asia Tengah, lalu Persia. Pasukan Mongol bergerak sangat cepat. Setiap prajurit Mongol ialah penunggang kuda yang ahli. Mereka mampu menempuh jarak yang sangat jauh tanpa suplai makanan yang banyak.
Strategi mereka sangat modern pada masanya. Serangan cepat, serangan psikologis, mata-mata, komunikasi efisien, dan disiplin militer yang kuat. Mereka juga menggunakan taktik pura-pura mundur untuk mengelabui musuh. Banyak kerajaan besar yang kalah karena kecepatan dari pasukan Mongolia. Namun dibalik kejeniusannya, invasi Mongol juga sangat brutal. Ratusan orang terbunuh di berbagai peperangan. Karena itulah banyak catatan sejarah yang mencatat dan menggambarkan pasukan Mongol yaitu pasukan iblis. Ketakutan terhadap Mongolia tersebar luas di seluruh dunia. Bahkan sebagian kota menyerah sebelum bertempur karena mendengar nama Genghis Khan. Meski terkenal kejam, Genghis Khan juga membawa perubahan besar. Ia menciptakan sistem hukum yang dinamai dengan Yasa. Ia melarang penculikan wanita dan konflik antar suku. Ia mendukung kebebasan beragama. Di wilayah Mongol, umat Buddha, Muslim, Kristen, dan Tao bisa hidup berdampingan. Genghis Khan juga melindungi perdagangan jalur sutra. Akibatnya, perdagangan antara timur dan barat berkembang. Teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya sangat cepat menyebarnya. Ia juga membangun sistem pos dan komunikasi yang sangat efisien untuk ukuran abad pertengahan. Pada tahun 1227, saat memimpin kampanye ke kerajaan Kia Barat, Genghis Khan meninggal dunia. Penyebab kematiannya masih misterius. Ada yang mengatakan jatuh dari kuda, ada yang menyebut karena penyakit atau luka dalam berperang. Lokasi makamnya juga sampai saat ini belum ditemukan. Konon, tempat makamnya disembunyikan agar menjadi rahasia. Setelah kematiannya, anak dan cucu-cucunya melanjutkan penaklukannya. Di bawah cucunya yang bernama Kublai Khan, Mongol berhasil menguasai seluruh Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan di sana. Pada puncaknya, kekaisaran Mongol menjadi yang sangat terbesar di dunia pada saat itu. Wilayahnya membentang mulai dari Korea hingga Eropa Timur. Warisan Genghis Khan masih terasa hingga saat ini. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional di Mongol, penakluk brutal di berbagai negara.